Nah, gimana kalau misalnya tim mereka itu resign, keluar, atau mungkin pensiun dari perusahaan gitu. Jadi bisa disimpulkan bukan hanya masalah bikin kode super cepat ya, tapi harus dipikirin tata kelolanya karena bisa menimbulkan resiko baru ya kalau kayak gitu. Aplikasi mereka itu nanti akan jadi sulit dikelola gitu ya. Terus yang kedua, kita nggak bisa kontrol keamanan yang kita bikin di aplikasi itu. Berapa cost-nya? Bagaimana saya bisa kontrol? Halo Sobat IT, selamat datang di Ngobas Podcast Ngobrol bareng SWG. Kali ini kita bukan cuma mau bahas terkait dengan hype AI, tapi kita mau bedah nih realita di baliknya. Kita tahu ya, sekarang AI itu bisa bikin kode super cepat. Tapi pertanyaannya, apakah ini otomatis akan membuat pekerjaan lebih efektif atau justru akan jadi PR nih buat tim ke depannya? Tentunya untuk menjawabnya kita butuh lebih dari sekedar tools AI biasa. Untuk itu kita akan bahas solusi dari IBM Bob yang tentunya akan membantu nih jadi pengawal proses development mulai dari awal sampai dengan akhir nanti. Dan tentunya senang sekali di sini saya Sandra akan ngobrol seputar ini bersama dengan dua pakar yang punya dua sudut pandang berbeda tapi saling melengkapi. Untuk itu langsung saja kita sapa-sapa, sudah ada Mas Andrew Wijaya selaku Social Manager Software dan Service dari PT Sinergi Wahana Gemilang. Halo Mas Andrew, apa kabar? Halo Mas Sandra, baik banget sih. Jadi seneng banget sih udah hadir di podcast kali ini sih. Memang topik kali ini tuh sangat hangat banget ya. Jadi memang tiap minggu itu saya sering ngobrol sama tim, sama teman, sama klien juga soal tantangan ini. Wah, ini menarik. Nanti kita kupas lebih dalam ya. Dan tentunya di sini juga sudah ada Mas Jeffrey Stadadi selaku Brand Technical Specialist dari IBM Indonesia yang punya pengetahuan pokoknya dalam banget nih terkait dengan teknisnya. Halo Mas Jeffrey. Halo Mbak, thank you udah mau ngundang ya. Ya topiknya sih relevan banget ya sama sekarang ya, apalagi AI terus ya. Oke, AI terus semuanya AI. Ya tapi topik yang mau kita bahas hari ini yang current trending banget sih. Jadi ini the newest hottest topic sih terkait AI yang apalagi nih AI sekarang. Jadi ya kita bakal bahas ya nanti ya. Yang fresh banget Iya, tentunya betul. ya. Nah kalau gitu langsung aja kita akan masuk ke pembahasan. Aku mau ke Mas Andrew dulu nih. Kita sering dengar ya narasi bahwa AI tuh sekarang bisa bikin coding super cepat. Tapi kalau kita intip di balik tirainya, realitanya sebenarnya apa sih tantangan yang saat ini dirasakan perusahaan-perusahaan terkait ini? Padahal sebenarnya tantangan mereka itu adalah sistem mereka yang bervariasi gitu ya, tools mereka yang bervariasi. Lalu mungkin di tempatnya mereka itu timnya yang mereka itu banyak banget yang tidak bisa dikontrol gitu ya. Dan yang paling penting kan proses bisnis itu akan selalu berkembang ya, jadi proses bisnis akan semakin kompleks gitu. Nah itu yang menjadi tantangan mereka. Oke, jadi bisa disimpulkan bukan hanya masalah bikin kode super cepat ya, tapi harus dipikirin tata kelolanya karena bisa menimbulkan resiko baru ya kalau kayak gitu. Iya betul sekali sih, itu karena nanti akan jadi tantangan baru gitu. Di mana aplikasi mereka itu nanti akan jadi sulit dikelola gitu ya. Terus yang kedua, kita nggak bisa kontrol keamanan yang kita bikin di aplikasi itu. Bener banget sih apa yang Andrew bilang ya. Jadi kita juga ngeliat hal yang sama, di mana mulai banyak organisasi atau company gitu ya, mereka mulai sadar juga kalau intinya dari ngoding itu bukan cuma cepet, tapi gimana tetap terstruktur dan juga secure pasti dalam konteks software development lifecycle-nya mereka. Oke, ini kita garis bawahi life cycle. Jadi bukan cuma di awal ya, tapi sampai akhir. Betul, end to end ya, end to end proses. Nah, berarti kita butuh solusi yang menyeimbangkan antara kecepatan dan kontrol itu tadi ya. Dan menyambung tadi yang sudah Mas Jeffrens omongin terkait dengan mengatur SDLC. Apakah disinilah IBM Bob masuk berperan menjadi solusinya di sini? Mungkin boleh dijelaskan lebih detail? Bener banget. Jadi kita bisa bilang Bob ini sebagai AI first development partner ya. Dia nggak cuma bantu ngoding, tapi dia emang benar-benar nemenin kita dalam proses development. Jadi dia mulai dari tahapan planning, terus desain, terus of course ngodingnya sendiri, terus validasi apa yang udah dikerjain sama dia sendiri, terus nanti ke implementasinya juga. Jadi benar-benar end to end proses dia temenin, nggak cuma as a tools doang. Wow, dan perusahaan kan beda-beda ya. IBM Bob ini bisa mengerti setiap konteks prosesnya. Yes, betul banget. Jadi si IBM Bob ini bisa paham code base-nya, dia bisa paham apa yang dikerjakan,
dan juga akan nantinya dikerjakan juga, dia bisa paham konteks dari satu sistem ke sistem yang lain. Jadi dengan kata lain, si Bob ini emang nggak cuma buat nulis ngoding doang, tapi dia bisa mengorkestrasi tuh seluruh proses development-nya. Oke, ini balik lagi ke yang tadi di awal ya. Berarti memang ini bukan cuma asisten programmer, udah jadi kayak partner karena mengerti seluruh prosesnya ya. Betul development-nya. banget, betul banget. Analoginya betul banget sih. Jadi dia nggak cuma ngoding, tapi dia sebagai partner yang membuat pekerjaan kita itu lebih terstruktur dan juga konsisten dan pastinya aman ya. Kalau dari sisi klien gimana tuh Mas Andrew? Ya, dari sisi klien itu beberapa waktu yang lalu saya sempat ketemu gitu ya. Banyak perusahaan atau mungkin dari tim mereka itu yang kami dampingin itu punya banyak tools yang bervariasi yang tadi yang saya sempat mention gitu ya. Di mana IBM Bob ini bisa membantu sebagai alat tools orchestration yang lengkap. Oke, ini kalau kata klien saya bayangin, wah ini nih yang saya cari-cari selama ini kayak ketemu jodoh gitu ya. Awalnya banyak yang skeptis sih, ini apakah ini cuman AI biasa gitu. Ternyata mereka mention melihat IBM Bob ini ternyata berubah pikiran mereka. Salah satu klien kami di perbankan, nah ini merupakan AI yang mereka cari selama ini. Jadi AI yang tidak dibutuhkan cuman hanya cepat tapi bisa dikontrol dan diaudit. Wow, ini jadi solusi atas kebutuhan yang ada ya. Iya. Nah, menyambung penjelasan tadi, kita mendengarkan beberapa kata kunci nih Mas. Ada AI first, SDLC, orchestration. Mungkin boleh dielaborasi lebih dalam ini bentuknya Iya. seperti apa? Jadi biasanya AI itu kan ngebantu tugas-tugas yang sifatnya individual lah, kayak ngoding ataupun dokumentasi biasanya. Nah tapi emang IBM Bob itu dia bisa lebih jauh lagi, dia bisa orkestrasi seluruh proses SDLC-nya nih. Nah Bob itu bisa bantu tim di area apa aja sih, misalnya mulai dari planning, jadi dia bisa ngasih tahu tuh step by stepnya harus ngapain aja. Terus juga dia bisa bantu pahamin nih dampak dari ataupun ada agak resiko yang harus di aware gitu ya sama tim. Terus juga koordinasi antara sistem. Jadi mungkin kalau sistem 1 sama sistem 2 itu harus berkaitan ataupun ngobrol, dia bisa tuh koordinasiin. Terus juga validasi hasilnya. Jadi ketika Bob udah ngerjain, dia sendiri yang ngecek hasilnya. Terus juga terkait, nah ini yang penting juga, standar kualitas. Biasanya masing-masing internal itu punya standarnya. Nah ini si Bob itu ngejaga kualitas aplikasinya itu sesuai standar. Sama yang terakhir, yang paling penting juga adalah gimana delivery ataupun implementasi dari software itu sendiri. Bob itu bisa bantu untuk delivery softwarenya juga. Wah, banyak banget ya tes yang bisa dikerjakan. Dan kalau kita simpulkan secara umum berarti manfaatnya apa nih untuk tim developer sendiri? Ada beberapa manfaat utama sih kalau kita ngeliat dari Bob ini ya. Yang pertama terkait cognitive overload. Artinya developer itu nggak perlu pindah-pindah dari satu tools ke tools lain secara terus-menerus ya. Jadi ya udah stay di Bob aja gitu. Terus yang kedua juga terkait rework. Jadi si tim developer ini nggak perlu tuh validasi ulang setelah nanti hasilnya udah selesai dulu. Jadi bahkan dari tahapan development, mereka udah tahu nih hasil validasinya itu udah benar atau belum. Terus juga terkait, balik lagi, kualitas softwarenya. Yang penting kan konsisten ya. Dan juga salah satu yang paling penting adalah terkait mendapatkan hasil yang bisa diprediksi. Karena aku yakin semua organisasi ataupun semua perusahaan mau something yang predictable dan kontrol sih. Mereka bisa kontrol. Make sense sih, bisa diprediksi ya karena dikawal, mulai dari awal sampai akhir. Betul. Si Bob itu karena bisa ngawal ya terkait konteks dan juga governance-nya dari awal. Dari sisi bisnisnya gimana tuh Mas Andrew? Nah, dari sisi bisnis, sesuatu yang bisa diprediksi itu sangat berharga gitu ya. Ambil contoh lah salah satu klien kami di perbankan misalnya. Nah, mereka itu tidak hanya butuh cepat ternyata, tapi butuh kepastian bahwa setiap rilis itu dijamin aman, lalu comply dengan perusahaan, dan tidak mengganggu operasional. Gitu. Nah, IBM Bob ini memastikan semua standar itu terpenuhi. Oke, ini ibaratnya mimpi yang kejadian, mimpi yang terwujud ya Mas ya. Dari sisi tim IT juga jadi lebih efisien, dari sisi manajemen juga, wah bisa tidur nyenyak nih karena tahu nih setiap rilisnya bisa berjalan aman. Iya, soalnya kalau misalnya mereka aplikasi rilis delay gitu ya, telat, dan operasionalnya mereka tidak aman gitu. Nah itu nanti mereka akan menghadapi cost yang lebih besar.
Nah, tentu yang menjadi tantangan juga adalah banyak perusahaan yang masih menggunakan sistem lama seperti COBOL, RPG. IBM Bob bisa bantu di area itu? Memang sih, jadi topik yang sering dibicarakan itu di beberapa perusahaan seperti perbankan, asuransi, dan manufacture. Nah, mereka rata-rata masih mempunyai aplikasi yang lebih dari 20 tahun gitu, aplikasi legacy mereka gitu. Nah, misalnya mereka nggak punya dokumentasi terkait aplikasi itu dan tim yang bisa memahami aplikasi itu sangat sedikit gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya tim mereka itu resign, keluar, atau mungkin pensiun dari perusahaan gitu. Nah, tanpa ada IBM Bob, kita kan jadi kesulitan untuk memahami aplikasi itu dan sulit untuk modernisasi. Yes, betul banget. Karena si Bob ini bisa paham sistem legacy kayak COBOL, RPG, ataupun versi Java yang lama, si Bob ini tuh bisa ngebantu misalnya ya, refactor kode lama. Terus dia juga bisa migrasi dari framework yang lama nih ke framework yang lebih baru. Sampai ngebuatin dokumentasi secara otomatis. Jadi prosesnya itu semuanya lebih cepat. Oke, ini kalau bisa disimpulin jadi nilai tambah buat perusahaan yang punya sistem lama ya? Bener-bener, karena salah satu unique point dari Bob itu emang di area modernisasi sih. Wah, ini sih bisa jadi penyelamat ya buat perusahaan yang sedang mengalami ya technical debt. Dan kalau dari tadi kita ngomongin terkait dengan urusan beresin kode lama, sebenarnya ada yang nggak boleh kelewat juga ya kalau kita bicara terkait dengan sistem, yaitu security. Biasanya orang, oke, aplikasi beresin dulu, baru security, padahal nanti ujung-ujungnya prosesnya bikin tambah lama kan Mas? Bagaimana sih Bob bisa menjawab terkait dengan isu keamanan ini? Iya, security kan penting banget juga ya. Kayak one of the most important thing juga sebenarnya. Nah, si Bob ini itu ngebawa pendekatan yang namanya Shift Left Security. Artinya terkait deteksi keamanan ini udah dilakukan semenjak tahapan development, nggak nunggu di akhir dulu. Jadinya kalau misalnya ada masalah nih, ada security issue yang kita temuin, itu bisa diperbaiki lebih cepat dan lebih efisien sih. Oke, apa saja yang Bob lakuin untuk konteks ini? Misalnya contohnya ya, itu dia analisa langsung di dalam IDE-nya. Jadi di tempat coding ini udah dianalisa. Terus juga terkait deteksi secrets dan kredensial. Karena kan kita nggak boleh taruh username dan password di dalam hardcode-nya. Nah itu si Bob bisa deteksi tuh. Terus juga terkait review pool secara otomatis. Dia bisa deteksi itu juga. Terus terkait policy enforcement. Juga terus di sisi governance workflow-nya. Nah, semuanya itu bisa terintegrasi dan diorkestrasi again sama Bob untuk dianalisa terkait security-nya. Oh, ini yang berbeda ya. Jadi security ada di workflow-nya, bukan aktivitas tambahan. Betul banget. Dan ini yang sangat diapresiasi oleh klien kami, terutama di perbankan gitu. Nah, mereka itu pasti akan harus memenuhi peraturan dan regulasi, terutama di internal ataupun di eksternal ya. Nah, dengan fitur Shift Left Security, IBM Bob itu membantu kita selalu comply dengan setiap kode yang dihasilkan. Buat tim developer, jangan sampai terlambat sadar karena biayanya akan jauh lebih mahal. Nah, menyinggung soal efisiensi, pas banget nih. Saya rasa ini keresahan banyak perusahaan saat ini. Saya dengar IBM Bob ini punya mode atau fitur yang bisa bantu terkait dengan efisiensi. Mungkin boleh dijelasin cara kerjanya Mas Jeffrens? Iya, ini menarik sih ya. Jadi si Bob ini kayak punya sebuah sistem pinter di mana dia bisa tahu nih untuk ngatur pekerjaannya sendiri. Jadi dia bisa ngarahin task ke tools yang paling tepat. Nah, hasilnya itu apa? Hasilnya itu salah satu poin paling penting di dalam biaya adalah terkait tokennya. Jadi tokennya itu bisa lebih efisien, tapi dia tetap bisa menjalankan ataupun berinovasi untuk sebuah sistem yang kompleks. Wah, ini nih yang perlu kita garis bawahi ya, efisiensi. Karena memang akhir-akhir ini tuh banyak isu beredar bahwa penggunaan AI ini juga bisa melonjak, benar-benar biayanya besar tanpa terkontrol, dan dengan adanya IBM Bob ini bisa menjadi solusi. Kita bisa punya visibility. Iya, jadi melalui menu ataupun fitur yang namanya Bob Analytics, masing-masing perusahaan ataupun organisasi itu bisa punya full visibility control terhadap penggunaan AI mereka. Jadinya perusahaan itu bisa memantau cost secara real time nantinya. Terus tahu tren penggunaan AI-nya itu seperti apa. Nah, harapannya itu nanti biar mereka bisa mengambil keputusan yang lebih tepat lah di masa depan. Jadinya mereka tetap bisa berinovasi tapi nggak kehilangan kontrol. Nah, ini kalau disimpulin berarti udahlah cepat, cerdas, sustain juga. Kalau dari kacamata klien Mas Andrew,
transparansi angka sepenting apa sih? Sangat penting. Itu justru menjadi pertanyaan pertama di level manajemen. Berapa cost-nya? Bagaimana saya bisa kontrol? Karena dengan adanya Bob Analytics ini, itu secara visibilitas kita bisa melihat secara real time seberapa besar yang kita keluarkan, value apa yang bisa didapatkan. Ya. Dengan beberapa visibilitas ini, decision maker itu lebih confident untuk berinvestasi. Oke, ini another questions juga. Kalau perusahaan punya tools lain, bisa? Bisa dong. Bob itu fleksibel ya. Dia bisa terintegrasi dengan banyak sistem. Nggak cuma punya IBM aja of course gitu ya. Nah, jadi dia bisa masuk ke dalam proses workflow dari tim as a usual. Jadi nggak ngerubah apapun. Nah, jadi nggak perlu tuh dirubah semuanya lagi dari awal. Nah, ini yang juga bisa bikin proses itu lebih smooth gitu. Karena mereka tidak lagi buang tools lama yang mereka sudah gunakan gitu. Nah, IBM Bob ini sebagai orchestration di atasnya. Oke, ini saya yakin sih Sobat IT ketok palu, tok. Ini yang saya cari selama ini. Nah, kalau tertarik, mulanya harus dari mana, Mas? Dari pengalaman kami, itu tentunya kita harus melihat pain point terbesarnya mereka dulu. Apakah dari sisi sistem legacy-nya mereka, dari sisi keamanannya mereka, atau mungkin dari sisi visibility secara proses development-nya mereka gitu. Nah, dari situ kita baru bisa mappingin IBM Bob itu secara bertahap. Bener. Jadi Bob bisa dimulai dari area yang paling kerasa dulu manfaatnya, terus nanti bisa di scale up tuh ke area-area lainnya lah. Nah, jadi kita nggak cuma ngomongin terkait automation doang, tapi benar-benar gimana caranya kita punya partner intelligence di seluruh tahapan development ini. Jadi tetap inovasinya ada, tapi yang paling penting tetap terkontrol. Oke, dan fleksibel ya. Betul, Kita bisa dan fleksibel. bertahap. Wah, ini menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Kalau boleh saya rangkum, IBM Bob ini tuh bukan hanya membantu menulis code sebenarnya, tetapi membantu perusahaan ini mengelola seluruh software development life cycle jadi lebih terstruktur, aman, scalable. Nah, mungkin Mas Andrew, Mas Jeffrey boleh di-highlight lagi kesimpulannya. Mungkin pesan saya sih pertanyaannya bukan lagi apakah kita perlu AI, gitu ya. Bagaimana cara kita memanfaatkan AI secara strategis? Nah, IBM Bob menjawab dua pertanyaan ini, gitu. Dimana bukan hanya untuk developer aja, tapi bagaimana cara suatu perusahaan itu bertransformasi mengelola software development mereka. Dimana kalau mereka tidak mulai dari sekarang, mereka akan tertinggal oleh kompetitor mereka. Tantangannya adalah gimana organisasi itu bisa mengelola perubahan digital secara lebih efektif. Di tengah kompleksitas sistem, terus tim juga yang terus berubah-ubah, governance dan security, dan juga perkembangan bisnis yang terus berkembang. Nah, setuju banget nih. Oke, Mas Andrew, Mas Jeffrey, ini thank you so much. Insight-nya menarik banget ya di episode kita kali ini. Dan tentunya untuk Sobat IT, terima kasih sudah mendengarkan edisi podcast kita kali ini. Jika dirasa pembahasan kita kali ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan tentunya juga bisa loh dikirim di grup IT kalian. Untuk kalian juga yang mungkin merasa, aduh kayaknya perusahaan saya butuh nih, atau ada pertanyaan spesifik terkait dengan pembahasan IBM Bob kita kali ini, silahkan bisa di drop di kolom komentar, ataupun bisa menghubungi tim representatif kami yang ada di kolom deskripsi. Tentunya tetap menggunakan teknologi untuk manfaat yang lebih besar. Saya Sandra pamit undur diri, sampai jumpa di episode Ngobas berikutnya. Bye!